Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Amanda Safitri, selaku moderator dari kelompok 5. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok 5 untuk presentasi pada hari ini mengenai materi yang berjudul Metode Fault Tree Analysis atau FTA. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Amanda Safitri dengan NIM akhir 08. Yang kedua ada Muhammad Dandi Pratama dengan NIM akhir 10. Yang ketiga Melisa Ayu Pratiwi dengan NIM 27 dan Muhammad Jidin Zaki dengan NIM 31. Jadi kita langsung masuk ke pembahasan tentang pengertian metode FTA. Jadi metode FTA atau fault tree analysis ini merupakan sebuah analytical tool yang menerjemahkan secara grafik kombinasi-kombinasi dari kesalahan yang menyebabkan kegagalan dari sistem. Nah, FTA ini menggunakan simbol utama. Yang pertama itu ada event dan get. Kemudian tiga tipe event itu ada primary event, kemudian ada intermediate event, dan expanded event. Nah, metode FTA ini mempunyai kegunaan yang pertama mendeskripsikan dan menilai kejadian di dalam sistem, kemudian menentukan faktor penyebab yang kemungkinan besar menimbulkan kegagalan, kemudian menemukan tahapan kejadian yang kemungkinan besar sebagai penyebab kegagalan, menganalisa kemungkinan sumber-sumber risiko sebelum kegagalan timbul, dan menginvestigasi suatu kegagalan. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh anggota kelompok saya yaitu Melisa. Kepada Melisa saya persilahkan. Ya, terima kasih. Izin masuk. Jadi yang selanjutnya ada prosedur metode FTA 1, yaitu yang pertama ada identifikasi kejadian utama, kemudian tambahkan kondisi yang dapat berkontribusi, kemudian ada tetapkan logic gate, kemudian ada mengidentifikasi peristiwa yang berkontribusi, dan yang terakhir ada tentukan probabilitas. Lanjut. Kemudian ada prosedur metode FTA kedua. Yang pertama adalah mendefinisikan masalah dan kondisi batas dari suatu sistem yang ditinjau. Yang kedua, penggambaran model grafis fault tree. Yang ketiga, mencari minimal cut set dari analisis fault tree. Yang keempat, melakukan analisa kualitatif dari fault tree. Dan yang kelima, melakukan analisa kuantitatif dari fault tree. Kemudian ada studi kasus menggunakan metode FTA, yaitu sebagai berikut. Analisis kecelakaan kerja dengan menggunakan metode fault tree analysis, studi kasus pada PT XYZ. PT XYZ merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang obat-obatan yang berstandar CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Produk yang diolah di perusahaan tersebut yaitu jenis obat generik seperti Omecdiar, Omecaf, dan lain-lain. Proses pengolahan bahan baku menjadi obat telah melewati beberapa pengujian di laboratorium, mulai dari tahap awal pengecekan bahan baku sampai pada tahap akhir pengecekan hasil produksi seperti pengujian bakteri dan juga pengujian bobot obat. Adapun permasalahan yang ada pada PT XYZ adalah unsafe behavior, yaitu merupakan kebiasaan dari pekerja yang tidak mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja pada saat dalam bekerja sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Beberapa kegiatan yang diselenggarakan PT XYZ untuk meningkatkan K3 yaitu ada pengawasan keamanan, keselamatan, pemadam kebakaran, dan pengukur suhu. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dandi. Oke, selanjutnya itu ada unsafe behavior. Unsafe behavior merupakan kebiasaan dari pekerja yang tidak mengutamakan keselamatan dalam bekerja. Hal ini terjadi karena pekerja menganggap remeh terhadap pekerjaan yang sudah biasa dilakukannya. Mereka menganggap sudah bertahun-tahun melakukan jenis pekerjaan yang sama sehingga lebih tahu dan mengesampingkan peraturan yang telah ditetapkan. Pemecahan masalah dari kasus ini murni terdapat dari sisi manusianya saja, karena kebiasaan timbul dari aktivitas pekerjaan sehari-hari. Next. Oke, selanjutnya langkah-langkah menganalisis menggunakan metode FTA. Yang pertama, mengidentifikasi kejadian atau masalah dalam suatu sistem yang ditinjau atau top level event. Tahapan ini mengidentifikasi kejadian-kejadian dalam suatu proses yang mengalami masalah pada kejadian puncak atau top level event. Kemudian membuat diagram pohon kesalahan. Membuat diagram pohon kesalahan atau fault tree. Tahapan ini mengembangkan dan menguraikan sebab-sebab yang terjadi pada top event sampai sebab-sebab tersebut tidak dapat diuraikan lagi atau basic event. Next.
Nah, berikut tabel dari potensi kecelakaan di PT XYZ. Ya, jenis pekerjaan pertama ada maintenance. Potensi bahayanya itu jari-jari terjepit, jari terpotong, kaki tersandung, bersin-bersin, sesak, dan mata kelilipan. Sumber bahayanya yang pertama mesin yang masih menyala, kemudian peralatan yang berantakan, dan yang ketiga menghirup debu. Kemudian penyebab kecelakaan yang pertama itu kurang teliti, pekerja tidak rapi dalam menggunakan alat, dan yang ketiga tidak memakai APD. Kemudian ada jenis pekerjaan yang kedua yaitu penimbangan. Potensi bahayanya sesak, bersin-bersin, batuk, dan mata kelilipan. Kemudian sumber bahayanya yang pertama itu dari serbuk obat, suhu yang tinggi, dan menghirup debu. Kemudian penyebab kecelakaannya yang pertama itu tidak memakai alat pelindung diri atau APD, kemudian pekerja yang lalai dan tidak fokus. Kemudian jenis pekerjaan yang ketiga ada pencampuran awal. Potensi bahayanya yaitu ada sesak, bersin-bersin, batuk, dan mata kelilipan. Dan kemudian ada terpeleset. Sumber bahayanya itu dari serbuk obat, suhu yang tinggi, sisa air yang belum dilap kering, dan menghirup debu. Kemudian penyebab kecelakaannya yang pertama tidak memakai alat pelindung diri, kurangnya display, dan pekerja yang tidak fokus. Kemudian ada jenis pekerjaan yang keempat, ada pengeringan granula. Potensi bahayanya itu kulit tangan melepuh. Sumber bahayanya dari tangan mengenai oven yang panas. Kemudian penyebab kecelakaannya kurang teliti dan tidak memakai APD. Kemudian ada jenis pekerjaan yang kelima yaitu pengemasan. Potensi bahayanya yaitu jari-jari tersayat. Kemudian sumber bahayanya itu dari kemasan obat. Kemudian penyebab kecelakaannya itu kelalaian pekerja, tidak memakai APD, dan kemasan obat yang rusak berserakan. Next. Oke, di sini yang pertama ada maintenance tadi. Maintenance itu kecelakaan yang sering terjadi pada saat maintenance, yaitu jari-jari terjepit, jari-jari terpotong, kaki tersandung, bersin-bersin, sesak, dan mata kelilipan. Nah, berikut diagram FTA dari jari-jari terjepit. Next. Kemudian ada penimbangan. Kecelakaan yang sering terjadi pada saat penimbangan, bahan baku adalah bersin-bersin, sesak, batuk, dan kelilipan. Nah, berikut ada diagram FTA di stasiun penimbangan. Jadi kronologis yang terjadi pada kecelakaan kerja saat penimbangan ini, yaitu karena pada saat penimbangan pekerja melakukan penimbangan sesuai dengan takaran yang diminta oleh pihak produksi, yang mana pada saat penimbangan sering terjadi pengurangan dan penambahan takaran. Next. Kemudian ada pencampuran awal. Pada stasiun pencampuran awal terdapat beberapa kecelakaan kerja yang terjadi, diantaranya bersin-bersin, sesak, batu, mata kelilipan, dan terpeleset. Nah, berikut diagram dari FTA terpeleset. Jadi, kronologi dari terpeleset ini pada ruang produksi, terpeleset sering terjadi yang diakibatkan air bekas pencucian mesin dan peralatan lainnya sering menempias ke lantai sehingga menyebabkan lantai menjadi licin. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada pengeringan granula. Pada stasiun pengeringan granula sering terjadi kecelakaan kerja yaitu kulit melepuh. Bisa dilihat diagram FTA kulit tangan melepuh di PPT. Kronologi terjadinya adalah kulit tangan melepuh seringkali terjadi di stasiun pengeringan granula basah, yang mana pengeringan dilakukan di dalam oven. Seperti kita tahu bahwa oven bersifat panas dan sifat panas tersebutlah yang mengakibatkan tangan para pekerja melepuh. Next. Selanjutnya itu pengemasan. Pada stasiun pengemasan, obat kecelakaan yang sering terjadi adalah jari-jari lecet atau tersayat. Diagram FTA jari-jari tersayat bisa dilihat. Kronologinya adalah pada proses tersebut terkadang pekerja kurang teliti saat menggunakan sampul pengemas sehingga terjadi cacat produksi dalam pengemasan yang berdampak. Pekerja harus mengeluarkan obat dari pengemas yang salah. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan studi kasus. Pada PT XYZ, penerapan K3 sudah cukup bagus, namun
Terkadang karena kelalaian pekerja sehingga sistem tersebut terlihat rusak. Alur produksi yang ada pada PT XYZ sangatlah baik dan tertata, yang mana pada proses produksi yang terjadi di perusahaan tersebut dilakukan pengawasan yang sangat ketat. Usulan perbaikan sistem penerapan K3 yaitu dengan menganalisis keadaan yang terjadi menggunakan metode FTA, dan dari hasil analisis tersebut ada beberapa usulan. Di antaranya memperhatikan kondisi lingkungan yang ada dalam rantai produksi, memberikan pelatihan K3 kepada para pekerja, dan memberikan reward bagi yang mematuhi dan memberikan sanksi bagi yang melanggar. Membuat display, menyediakan alat bantu, dan menghimbau para pekerja untuk mengikuti SOP perusahaan. Next. Kelemahan pada metode FTA. Yang pertama, pengalaman dan pengetahuan yang banyak diperlukan untuk membuat bangunan pohon yang tepat. Kesalahan memasukkan sebuah masukan dapat menyebabkan memberikan hasil yang tidak benar. Yang kedua, sulit untuk memilih gerbang logika yang paling tepat di saluran penghubung, dan hal ini dapat menimbulkan secara luas variasi nilai yang dihasilkan. Yang ketiga, menggunakan simbol logika boolean untuk menguraikan penyebab top event, sehingga tentu saja diperlukan pemahaman terlebih dahulu terhadap simbol-simbol tersebut. Yang terakhir, keefektifan analisis ini sangat bergantung pada pemilihan top event. Baik, demikian penyampaian materi dari kelompok 5 tentang metode FTA. Semoga dapat membawa manfaat untuk kita semua. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.